pertemuan kita terakhir kemarin teman-teman, kita sudah membahas metode harga pokok pesanan sampai bagaimana mencatat transaksi-transaksi mulai dari pembelian bahan baku, bahan penolong, kemudian pemakaian bahan baku dan bahan penolong, timbulnya kewajiban gaji dan upah, pembebanan gaji dan upah pada produk, mencatat BOPS, pembebanan BOP berdasarkan tarif, ya. Itu sudah kita bahas kemarin sampai bagaimana menyusun kartu harga pokok pesanan. Kali ini akan kita berikan contoh, ya, contoh-contoh transaksi dengan angka-angka. Kemarin belum ada angka-angkanya. Sekarang kita lihat contoh transaksi perusahaan manufaktur. Bagaimana mencatatnya, bagaimana menentukan harga pokok produknya dengan metode harga pokok pesanan. Ya. Nah, Anda sudah melihat tayangan ini? Sudah, Pak. Oke. Kemarin kita lihat sejenak ini. Sekarang kita coba kita lihat secara menyeluruh contoh ini, ya. Agatha? Iya, Pak. Tolong dibaca yang paling atas ini, pengantar soal ini, PT Rekan dan seterusnya. Baik, Pak. Ya. PT Rekan berusaha di bidang percetakan berdasarkan pesanan. Dalam bulan Januari 1999, mengerjakan pesanan nomor 3, mencetak buku pedoman praktik akuntansi dari SMK Persada, dan pesanan nomor 4, mencetak anggaran dasar Koperasi Reformasi dari KPN Angkasa. Berikut ini transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan pemakaian bahan. Januari, baik. Ya, sudah cukup. Nah, transaksinya mulai tanggal 2 Januari, itu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Ya. Bahan bakunya berupa kertas X dan kertas Y, yaitu untuk mencetak, membuat buku pedoman praktik akuntansi dan buku anggaran dasar Koperasi Reformasi. Jadi ada 2 pesanan. Kemudian membeli bahan penolong, juga jumlahnya 300.000 untuk bahan penolongnya. Sedang kertas X-nya 250 frame, 7.500.000, kertas Y 1.000 frame, 1 juta. Ya, 1.000 lembar maksudnya. Oke, kita lihat saja jurnalnya. Ya. Jurnal tanggal 2, debitnya persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong di debit, ya, kreditnya utang dagang. Ini jurnal yang sudah biasa kita lakukan, jadi nggak ada masalah. Cuma bedanya sekarang ini transaksi pembelian persediaan bahan baku, bukan barang dagangan. Nah, kemudian menggunakan sistem perpetual di dalam menentukan harga pokok produk, harga pokok persediaan. Jadi harga pokok persediaan yang dipakai dalam fabrikasi itu menggunakan metode perpetual pencatatannya, dan tentu saja dengan penentuan harga pokok produknya. Ya. Ini bisa menggunakan FIFO, bisa menggunakan LIFO, tapi di sini tidak dijelaskan, tapi pencatatannya saja, ya. Nah. Jelas ya, transaksi yang pertama? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Transaksi yang kedua tanggal 3. Pengambilan bahan baku kertas X sebanyak 100 frame untuk nomor 3 dan 4 masing-masing 60 dan 40 frame. Ya, yang X itu harganya 30.000 frame, sedang ya, X itu 30.000 frame,
Dan dipakai oleh 03 60 frame, 04 40 frame. Maka kita jurnal tanggal 3 barang dalam proses karena bahan baku. Barang dalam proses bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Keterangannya untuk mencatat pemakaian bahan baku kertas. Ya. Kalau pembelian keterangannya untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah. Oke, lanjut ya. Transaksi tanggal 4. Pemakaian macam-macam apa? Bahan penolong. Berapa nilainya? Berapa? 150.000, Pak. 50.000. Oke. Pencatatannya ini bahan penolong ya. Iya, Pak. Maka pencatatannya debit apa? BOP sesungguhnya. Net pabrik sesungguhnya. Ya, kreditnya persediaan bahan Penolong. penolong. Ini harusnya geser ke kanan sedikit ya. Iya, Pak. Ini dipindah, di copy dari tempat lain, di sini bisa geser sendiri. Oke, 150.000. Nah, transaksi berikutnya tanggal 8. Nah, mungkin untuk pemakaian bahan ini tadi, transaksi pemakaian bahan tanggal 3, bisa kita lihat langsung di kartu harga pokoknya. Supaya nampak hubungannya ya. Kita lihat supaya nampak hubungannya. Tanggal 3 tadi debit barang dalam proses biaya bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Tadi dipakai untuk pesanan nomor 03 60 rem, 04 30 rem. 40 rem. Gitu ya. Betul kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di samping dibuat jurnal ini, karena ini pemakaian biaya bahan baku, itu biaya langsung dicatat ke masing-masing pesanan di kartu harga pokok pesanan. Kita kerjakan bersama-sama waktunya, tanggalnya sama. Kita lihat kartu harga pokok pesanannya. Nah, tanggal 3, gitu. Di pesanan 03, tanggal 3, 60 rem, 60 kali 30.000, 1.800.000. Sedangkan dipakai di 04, 40 rem, tanggal 3, 40 kali 30.000, 1.200.000. Jumlahnya 3 juta. Nah, ini yang disebut rekening pembantu, pesanan 03 dan pesanan 04 ini, kartu-kartu ini. Sedang yang di jurnal tadi nanti diposting di buku besar, rekening barang dalam proses. Ya. Nah, yang tanggal 3 ini nanti didebit rekening barang dalam proses biaya bahan baku. 3 juta. Nah, ini rekening kontrol, rekening barang dalam proses ini. Rinciannya ada di kartu harga pokok pesanan sebagai rekening pembantu. Begitu ya. Nah, kemudian yang tanggal 4 tadi, BOP sesungguhnya, ini tidak dibebankan langsung ke barang dalam proses, bahan penolong tadi, tapi dikumpulkan di rekening BOP sesungguhnya. Ya. Nanti pembebanan BOP itu berdasarkan tarif. Ya. Sementara pembebanan BOP kita tunda dulu. Nah, karena sudah ada tarifnya, nanti bisa kita hitung. Nah, lanjut, yang tanggal 8, gaji dan upah. Dibayar gaji dan upah 880.000. Ya. Ini upah langsung. Ya, upah langsung. Maka di jurnal ketika timbul kewajiban gaji dan upah langsung, gaji dan upah kreditnya utang gaji dan upah 880.000. Ya, untuk mencatat kewajiban gaji dan upah.
upah langsung, ya, upah langsung. Nah, ini baru mencatat kewajibannya. Kemudian membebankannya dicatat di bawahnya ini. Barang dalam proses BTKL, biaya tenaga kerja langsung, debit, kreditnya gaji dan upah. Nih. Transaksinya tanggal 8 tadi, rinciannya gimana? Ya, kita lihat. Ya, bayar gaji dan upah itu, upah langsungnya, ini tenaga kerja langsung. Yang nomor 3 itu 240 jam, yang nomor 4 200 jam. Per jamnya 2.000. Jadi di pesanan 03 480, 240 kali 2.000, 480.000. Yang di pesanan 04 200 kali 2.000. 400.000. Kalau di jumlah 880.000. Ya toh? Maka tadi jurnalnya 880.000. Nih. Nah, ini untuk mengerjakan pesanan nomor 3 dan 4. Maka kita lihat, kita catat juga di kartu harga pokok pesanan. Kita lihat di kartu harga pokok pesanan. Tanggal 8. Ya toh? Di kolom upah langsung. Pesanan nomor 03, tadi 240 jam, kali 2.000. Di pesanan 04, kolom upah langsung, 400.000, yaitu 200 jam kali 2.000. Jumlah 880. Ya. Jadi sekali lagi biaya-biaya langsung, bahan baku dan upah langsung, di samping dibuat jurnal, debitnya barang dalam proses, juga dicatat dalam buku pembantu ini. Jadi ini langsung berhubungan dengan rekening barang dalam proses ya, barang dalam proses. Rekening barang dalam proses debit 880. Nah, ini rinciannya. Lanjut. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya, nanti ditanyakan. Baik, Pak. Nah, tanggal 10. Pengambilan bahan baku kertas X. Pengambilan ini dari gudang ya, sebanyak 100 rem untuk mengerjakan 03 dan 04. Masing-masing 70 rem dan 30 rem. Tadi harganya per rem 30.000. Ya dah? Nah, 30.000 kali 100 itu 3 juta. Nah, 3 juta. Kita catat dalam jurnal, debitnya barang dalam proses tentu. Karena bahan baku, barang dalam proses, biaya bahan baku 3 juta. Kreditnya persediaan bahan baku 3 juta. Untuk mencatat pemakaian bahan baku kertas X. Nah, di debit ini barang dalam proses ya nih. Nah, ini mencatat biaya bahan baku 3 juta. Untuk pesanan nomor 3 dan nomor 4. Nah, pada saat yang sama kita catat di kartu harga pokok pesanan. Kita lihat. Nah, tanggal 10 pemakaian bahan baku. 03, 70 rem, kali 30.000, 2.100.000, ya dah? Ya, Pak. Kemudian pesanan nomor 4, tanggal 10 juga memakai 30 rem, kali 30.000, 900, kolomnya biaya bahan baku. Tuh. Lanjut. Tanggal 11, BOP sesungguhnya, transaksinya, ya, tanggal 11, pemakaian macam-macam bahan penolong 100.000. Nah, bahan penolong itu BOP sesungguhnya. Maka dicatat debit BOP sesungguhnya, kreditnya persediaan bahan penolong. Ya dah? Kita lihat coba. Tanggal 11. BOP sesungguhnya, debit kreditnya persediaan bahan penolong.
Nah, ini tidak dicatat di kartu harga pokok pesanan karena rekeningnya BOP sungguhnya. Ya. Dari atas tadi yang dicatat di kartu harga pokok pesanan itu kalau debitnya barang dalam proses. Nah, oke. Sekarang transaksi berikutnya. Tanggal 22. Dibayar upah kepada tenaga kerja langsung, berarti upah langsung. Ya. Dengan rincian, untuk tenaga kerja yang mengerjakan 03 200 jam, 04 160 jam. Tarifnya masing-masing 2.000. Jadi di 03 400.000, di 04 320.000, total 720.000. Maka jurnalnya debitnya apa? Gaji dan upah, Pak. Untuk mencatat apa itu? Mencatat Kewajiban. kewajiban upah langsung. Nah, kita lihat tanggal 22. Ada 2 jurnal. Pertama untuk mencatat kewajiban gaji dan upah dulu. Kemudian untuk mencatat pembebanannya. Ya. Mencatat kewajiban berarti kreditnya utang gaji dan upah. Ini gaji dan upah debit 720.000. Nah, kemudian pembebanan itu dibebankan pada produksi, menjadi beban produksi, maka debitnya barang dalam proses BTKL, kreditnya gaji dan upah 720 untuk mencatat pembebanan gaji dan upah. Nah, ini debitnya barang dalam proses. Berarti dicatat di kartu harga pokok pesanan. Kita lihat tanggal 22, kartu harga pokok pesanan. Tanggal 22, ini. Kartu nomor 03, tanggal 22, mencatat upah langsung 400.000. Ya, 200 jam, 200 jam kali 2.000. Yang 04 160 jam. Berarti 160 kali 200, 320. Total 720. Lanjut ya. Baik, Pak. Ya, lanjut. Pak. Transaksi berikutnya. Nah, setelah tanggal 22 itu tanggal 27. Pengambilan kertas Y sebanyak 200 lembar untuk mengerjakan pesanan 03. Ya, 200 lembar untuk mengerjakan pesanan 03. Nah, bahan baku kertas Y itu per lembarnya tadi 1.000. Jadi 200.000 untuk mengerjakan pesanan 03. Nah, kita catat dalam pemakaian bahan baku ini, bahan baku Y, 27. Barang dalam proses biaya bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Keterangannya untuk mencatat pemakaian bahan baku kertas Y, 200.000. Untuk mengerjakan pesanan nomor 03. Nah, debitnya barang dalam proses, pencatatannya mesti dibarengi di kartu harga pokok pesanan. Kita lihat kartu harga pokok pesanan tanggal 27. Nih, pemakaian bahan baku kertas Y tadi, ya, 200 lembar A1.000, 200.000. Nih, yang pakai Y tadi pesanan 03 saja, yang 04 tidak ada, belum memakai yang 04. Belum memakai. Terus transaksi berikutnya 30. Nah, dibayar gaji dan upah sebagai berikut. Upah tidak langsung 800.000,
Gaji bagian administrasi dan umum 600.000. Bagian pemasaran 400.000. Jadi 1.800.000. Nah, ada keterangan berikutnya. Biaya overhead pabrik selain upah tidak langsung dan bahan penolong yang disebutkan di atas, itu ada biaya sewa 75.000, biaya listrik 150.000, biaya penyusutan 150.000, dan macam-macam biaya tidak langsung yang tidak disebutkan kecil-kecil, jumlahnya 125.000. Nah, maka ya, kita catat tanggal 30 ya. Nah, tanggal 30. BOP sesungguhnya ya, ini untuk upah tidak langsung tadi, biaya administrasi dan umum 600.000, biaya pemasaran 400.000, kreditnya gaji dan upah. Ini untuk mencatat kewajiban gaji dan upah. Ya, alokasi gaji dan upah. Ya, alokasi gaji dan upah. Ya, jadi gaji dan upah, selainnya yang sudah disebutkan upah langsung tadi, ada gaji dan upah yang diperuntukkan untuk upah tidak langsung, biaya administrasi umum, biaya pemasaran dan pemasaran, ya, pemasaran. Nah, kreditnya gaji dan upah. Di sini tidak ada rekening barang dalam proses, jadi kartu harga pokok pesanan tidak ada perubahan. Ya. Kemudian yang lain, selain yang disebutkan ini, ada BOP yang lain tadi, yaitu biaya sewa, listrik, penyusutan, dan macam-macam rekening yang dikredit. Ini yang lain-lain tadi kita pakai rekening, berbagai macam rekening yang dikredit. Debitnya BOPS. Ya. Ini juga tidak ada pendebitan rekening barang dalam proses, berarti tidak mempengaruhi pencatatan kartu harga pokok pesanan. Oke. Kemudian transaksi berikutnya disebutkan yang saya beri warna kuning ini, yaitu pembebanan BOP berdasarkan tarif. Jadi BOP dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yaitu Rp200 per jam kerja langsung. Ya, per jam kerja langsung. Jadi tarifnya Rp2.000 per jam kerja langsung. Berapa jam kerja langsung selama bulan Januari ini? Nah, sebenarnya di kartu harga pokok pesanan kalau dibuat kolom khusus mengenai jumlah jam langsung dilihat di sana bisa. Tapi tadi kartu harga pokok pesanannya kita buat sederhana sehingga tidak lengkap. Maka karena transaksinya sedikit bisa kita hitung dari sini. Karena transaksinya sedikit. Yaitu transaksi tanggal 8. Tanggal 8 ini 440 jam kerja langsung. Ya, tanggal 22 360 jam. Jadi kalau dijumlah 440 tambah 360 800 jam. Ya toh? Masih ada enggak? Sudah enggak ada. Nah, 800 jam ya. Ini 440, 360, jadi jumlahnya 800 jam. Kali 2.000 tarif BOP-nya. Ini tadi, tarif BOP-nya 2.000 per jam. Nah tadi, jam kerja langsung. Jumlah jam kerja langsungnya 800. Jadi jumlahnya 2.000 kali 800. 1.600.000, Pak. 1.600.000. Kita lihat jurnalnya. Kita beri warna kuning supaya kelihatan.
Ya. Karena ini yang berbeda sendiri. Barang dalam proses BOP, yaitu barang dalam proses, karena pembebanan produksi, kreditnya BOPD. Jadi yang dibebankan ke barang dalam proses bukan BOPS-nya, karena kita tidak bisa melacak BOPS-nya itu dipakai untuk pesanan nomor 3 berapa, 4 berapa, nggak tahu. Nah, tapi kita menggunakan tarif. Barang dalam proses BOP debit, kreditnya BOP dibebankan untuk mencatat pembebanan BOP pada pesanan, yaitu 800 jam A2000. Anda beri tambahan keterangan di sini juga lebih baik, ya, lebih informatif. Nah, karena ini ada debit rekening barang dalam proses, maka pencatatan dalam kartu harga pesanan juga harus dilakukan. Ya, ini tanggal 30 mana? Ini BOPD tanggal 30. 440 jam kali 2000 BOP dibebankan berdasarkan tarif. 04.720.000 yaitu 160 jam kali 2000. 300 berapa tadi? 360 jam kali 2000. 720. Totalnya 1.600.000. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, ini sudah kita catat Belum semua. ada. Di jurnal sudah kita catat. Di kartu harga pokok pesanan sudah dicatat. Nah, di keterangannya tadi disebutkan bahwa pada akhir bulan Januari pesanan 03 itu selesai dan diserahkan kepada pemesan dengan harga 7 juta. Sedang pesanan 04 belum selesai. Nah, maka tadi di kartu harga pokok pesanan tadi di 03 langsung dijumlah dibuat rekap. Ya tak? Nih, langsung dibuat dijumlah dan dibuat rekap yang 03. Tapi yang 04 belum. Nanti dilanjutkan di bulan Februari untuk diselesaikan. Kalau sudah selesai baru direkap nanti di bulan Februari kalau selesai Februari. Nah, jurnalnya ini tadi barang dalam proses kreditnya BOPD. Ya, ya. Untuk barang selesai, cara pencaratan untuk mencatat barang jadi. Tadi nomor 03 tadi jumlahnya 5860 itu sudah selesai. Jadi barang jadi atau produk selesai itu harga pokoknya 5860.000. Ini dari pesanan 03. Dikeluarkan dari pabrik masuk ke gudang karena sudah jadi. Maka dicatat debit persediaan barang jadi, kreditnya barang dalam proses bahan baku 400, barang dalam proses BTKL 880, barang dalam proses VOP 880. Angka ini bisa dilihat di kartu harga pokok pesanan. Kita lihat nih rinciannya. Ya, barang dalam proses. Tadi ketika mencatat yang di dalam ini, rekening barang dalam prosesnya debit semua. Ya, nah, sekarang ketika selesai barangnya keluar dari pabrik, maka dikreditkan barang dalam proses biaya bahan baku kredit, barang dalam proses upah langsung atau biaya tenaga kerja langsung kredit, barang dalam proses BOP kredit ketika keluar dari pabrik. Ketika bahan masuk, barang dalam proses didebit. Ketika pembebanan upah langsung, barang dalam proses didebit. Ketika pembebanan BOP, barang dalam proses didebit. Nah, ketika selesai keluar dari pabrik, gantian dikredit rekening barang dalam proses. Nah, ini jurnalnya. Ya, persediaan barang jadi debit, kreditnya barang dalam proses.
Sempat terputus ya? Iya, Pak. Soalnya Iya, putus-putus. Pak. Sekarang sudah kita lanjutkan. Nah, tadi jurnalnya persediaan barang jadi debit, kreditnya barang dalam proses dan bahan baku dan seterusnya. Ini tidak usah ditambahi pesanan 03, 03 tidak perlu ini. Pesanan 03 itu cukup dicantumkan di keterangan. Ya. Persediaan barang jadinya juga tidak usah disebut persediaan barang jadi 03 tidak perlu. Karena rekening di dalam buku besar itu tidak ada persediaan barang jadi 03 itu tidak ada. Rekening barang dalam proses biaya bahan baku 03 nggak ada. Ya, yang ada hanya persediaan barang jadi, barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses PTKL, barang dalam proses BOP. Nah, kalau Anda mencantumkan 03, mencantumkannya di keterangan ini. Bahwa ini untuk mencatat pesanan 03 yang sudah selesai. Nah, kemudian mencatat yang belum selesai, yaitu yang 04. Nah, yang belum selesai itu masih di pabrik, tapi harus kita catat pada akhir periode, karena untuk membuat laporan nanti. Maka yang belum selesai dicatat ke persediaan barang dalam proses. Kreditnya sama, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses PTKL, barang dalam proses BOP. Angkanya dari mana? Ya, dari kartu harga pokok pesanan nomor 4 ini. Ini dihitung. Kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku 2.100.000, kredit lagi barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 720, kredit lagi BOP, barang dalam proses BOP 720. Debitnya persediaan barang dalam proses. Nah, ini tadi 2.100.000, 720, 720, totalnya 3.540. Nah, jadi biaya produksi totalnya ini 3.860.000 tambah 3.540.000. Yang 5.860 itu melekat ke barang jadi, yang 3.540.000 masih melekat di barang yang belum jadi. Oke. Nah, ini sudah tidak kita catat lagi di kartu harga pokok pesanan. Jadi kalau kredit ini nampak di kartu harga pokok pesanan pada jumlahnya. Ya. Jadi tidak usah kita catat di sana. Kemudian waktu menyerahkan barang jadi ke pemesan, yang 03 tadi kan dijelaskan diserahkan kepada pemesan dengan harga berapa tadi? Dengan harga berapa tadi? 7 juta ini loh. Ini nih, pada akhir bulan Januari 03 selesai dan diserahkan pada pemesan dengan harga 7 juta. Ya, nah, maka jurnalnya nih, metode perpetual yang digunakan, pertama mencatat harga pokoknya dulu, atau hasil penjualannya dulu sama saja. Untuk mencatat harga pokoknya, HPP debit, kredit persediaan barang jadi, 5.860. Diambil dari sini. Ya, persediaan barang jadi yang sudah selesai tadi. Harga pokoknya 5.860 ini diserahkan. Nah, kalau diserahkan harus dikeluarkan dari persediaan barang jadi dari gudang, tapi berubah bentuk menjadi HPP. Maka HPP didebit, persediaan barang jadi yang tadinya debit dikreditkan, pindah tempat. Ya, berubah bentuk. Ya. Kemudian hasil penjualannya di jurnal piutang dagang atau kas, kreditnya hasil penjualan 7 juta untuk mencatat hasil penjualannya.
Nah, jurnal-jurnal itu diposting dalam buku besar ini postingannya. Ya, kita ilustrasikan seperti ini. Di modul dan di PPT pada halaman LMS Anda bisa buka, sudah lengkap seperti ini. Ya. Jadi tadi tanggal 2 jurnalnya persediaan bahan baku, debit, kreditnya utang dagang. Ya, dah. Iya, Pak. Dan bahan bodong, utang dagang. Dan ini sudah saya beri nomor-nomor tanggal-tanggalnya ini. Nah, ini garis-garis ini untuk menunjukkan pendebitan dan pengkreditan. Misalnya pemakaian bahan baku tadi, debitnya barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan baku, ini tanggal 3. Yang tanggal 10 ini juga persediaan barang dalam proses debit, kreditnya persediaan bahan baku. Yang tanggal 27 ini, debitnya barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan baku. Ini yang kertas Y tadi. Nah, jadi garis-garis ini untuk menunjukkan debitnya apa, kreditnya apa. Kalau yang di sini yang mencatat biaya produksi, ini barang dalam proses, bahan baku, untuk biaya tenaga kerjanya ini dipisah, barang dalam proses BTK, barang dalam proses BOP 1.600.000 tadi, ini debit kreditnya BOPD tadi, terus BOPD ditutup ke BOPS, nanti ada selisih. Nah, ketika mencatat barang jadi, debitnya persediaan barang jadi di kartu 03 tadi, kreditnya ini 4.100.000 barang dalam proses biaya baku, kredit lagi barang dalam proses BTK L 880, kredit lagi barang dalam proses BOP 880. Oke. Sehingga kita sekarang lihat akun atau rekening barang dalam proses ini 0 ini saldonya. 0. Debit dan kredit sama. Debit itu biayanya, kredit itu berubah bentuk menjadi barang jadi dan barang dalam proses akhir. Maka jumlahnya harus sama. Ya toh? Sama semua. Nah, sehingga rekening barang dalam proses ini sudah bisa ditutup. Ya, saldonya 0 semua. Sekarang ada perkiraan atau rekening persediaan barang jadi. Dan karena sudah diserahkan, dikreditkan, berarti 0 saldonya persediaan barang jadi. Tinggal persediaan barang dalam proses. Ya. Barang jadinya sudah berubah bentuk menjadi HPP. Hasil penjualannya 7 juta. Jadi dari sini kita bisa lihat laba kotornya adalah penjualan 7 juta dikurangi HPP 5860. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sempat dicatat tadi. Halo? Iya, Pak. Ada Dari saya belum ada, Pak. belum ada? Cukup jelas? Jelas. Ya, jelas ya. Cukup jelas. Ya, syukurlah kalau jelas. Ya. Kalau begitu nanti tinggal latihan soal. Ya, latihan soal. Sekarang kita akan buka lagi untuk LMS-nya ya. Kita buka di LMS.
Sudah bisa dilihat, teman-teman? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada tugas untuk latihan soal. Ini ada tugas 4 dan 5. Nah, tapi ini ada cuma soalnya sama, nomor 1 dan 2 yang saya cantumkan di sini. Yang tugas 4 untuk mengerjakan soal 1, yang tugas 5 untuk mengerjakan soal 2. Nah, di sini nomor 2 ini selanjutnya kerjakan soal nomor 1. Kalau tugas 5, selanjutnya kerjakan soal nomor 2. Nah, tapi soalnya jadi 1, cuma saya simpan 2 kali. Ya, saya unggah 2 kali. Gitu. Nah, soalnya seperti apa? Ini kita lihat dulu aja. Ini soal 3. Soal 3 itu mengerjakan soal nomor 1. Nih. Ya. Terus nanti soal tugas nomor 4, tugas 4 itu minggu besok berikutnya. Ya. Ini soal nomor 2. Nah, jadi kita mengerjakan 2 soal. Oke ya, nanti diunduh. Ya. Kita tutup kembali. Nah, sekarang kita ajak untuk melihat pekerjaan Anda minggu lalu. Ya. Ya, pekerjaan Anda minggu lalu. Jadi disiapkan pekerjaan Anda yang minggu lalu. Ya. Sudah disiapkan teman-teman? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Siap dibahas? Ya. Kalau siap dibahas, siapa yang mau membahas? Oke. Jadi penjelasan untuk topik atau materi metode harga pokok pesanan sudah selesai. Kita tinggal memperdalam dengan soal-soal. Kemudian yang terakhir kemarin, ketika kita mempelajari akuntansi keuangan dalam perusahaan manufaktur, ya, tersisa ada soal dan Anda sudah mengumpulkan. Ya. Tolong on cam semuanya. Yuk. Petronila. Alexander. Iya, Pak. Kok enggak kelihatan ya? Sebentar, Pak. Sinyal di tempat saya putus-putus biasanya, Pak. Makanya saya off-cam. Enggak hujan tuh? Enggak, Pak. Tapi jaringan WiFi emang agak nyendat.
Yang lain juga. Yang lain juga nggak muncul. Jangan-jangan punya saya yang Saya coba on cam ya, Pak. ya silakan. Apakah muncul, Pak? Belum ada yang muncul, teman-teman. Kalau Nah, di tempat saya itu, Pak, kamera Bapak yang nggak muncul. kamera saya muncul enggak? Enggak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Oh, kok sama-sama nggak muncul. Nggak boleh saling melihat ini. Tapi tempat saya punya teman-teman kelihatan semua, Pak. Yang lain kelihatan. Hitam, Pak. Ya, Terlihat, Pak. Ini hitam semua ini. Sama, Pak. Kenapa ya? Oke. Apa ini? Kalau gitu kita tutup dulu aja. Kita tutup dulu aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ini kok. Ya. Tapi mau share screen enggak bisa nih. Bisa enggak share screen? Ya. Ya. Share screen bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya sudah, share screen saja. Ya, Pak. Share screen. Siapa yang mau menjelaskan pekerjaannya? Oke. Halo Margareta Yunita Ayu. Halo, Pak. Nah. Kamu bisa share screen jawabannya? Bisa enggak? Halo, gimana, Pak? Pekerjaanmu di-share, bisa enggak? Bisa, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Saya tutup saja dulu sini. Saya menunggu kamu. Untuk tugas 3 ya, Pak? Ya, ya, ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Baik. Saya akan menjelaskan untuk tugas 3, nomor 1. Sadar industri. Laporan harga pokok produksi periode yang berakhir 31 Desember 1993. Untuk yang pertama, kita mencatat persediaan barang dalam proses 1 Januari, yaitu sebesar Rp4.000.000. Kemudian kita mencatat pemakaian bahan. Yang pertama, persediaan bahan baku 1 Januari sebesar Rp11.250.000. Kemudian pembelian bahan baku kita tambah sebesar Rp11.750.000, sehingga didapatkan hasil Rp23 juta. Kemudian
Yang ketiga adalah persediaan bahan baku 31 Desember sebesar 2.400.000. Itu kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil 20.600.000 rupiah. Lalu kita mencatat pemakaian supply. Yang pertama, persediaan supply 1 Januari yaitu sebesar 50.000 rupiah. Kemudian ada pembelian supply sebesar 262.000 rupiah sehingga didapatkan hasil 312.000 rupiah. Lalu persediaan suplai 31 Desember sebesar 25.000 rupiah. Lalu ini kita kurangkan sehingga mendapatkan hasil 287.000 rupiah. Kemudian kita mencatat biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 9.750.000 rupiah. Lalu biaya overhead pabrik, yaitu dirinci sebagai berikut. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, yaitu 275.000 rupiah. Biaya gas dan listrik 500.000 rupiah, biaya pengawas pabrik 300.000 rupiah, biaya sewa pabrik 600.000 rupiah, biaya asuransi 175.000 rupiah, biaya penyusutan mesin 1.025.000 rupiah. Kemudian macam-macam biaya pabrik yaitu peralatan sebesar 101.300 rupiah, sehingga hasilnya 2.976.300 rupiah. Sehingga untuk biaya produksi tahun 1993 yaitu ada 33.613.300 rupiah. Kemudian jumlah biaya produksinya adalah 37.613.300 rupiah, yaitu didapatkan dari 33.613.300 rupiah ditambahkan dengan 4 juta rupiah, yaitu persediaan barang dalam proses 1 Januari. Kemudian persediaan barang dalam proses 31 Desember sebesar 900.000 rupiah itu kita kurangkan sehingga dapatlah harga pokok produksinya 36.713.300 rupiah. Ya, terima kasih. Itu dulu. Teman-teman, Anda perhatikan? Iya, Pak. Ada yang beda? Siapa yang beda? Ini punya Margareta. Bang Tiur? Sebentar, Pak. Saya lagi melihat ini. Wait. Lagi mencocokkan, Pak. Oh, lupa. Petronila? Harusnya nggak lupa. Susunannya yang dia. Petronila, gimana? Sama beda? Iya. Iya, Pak. Sama? Iya, Pak. Yakin sama? Halo? Petro? Bilang. Petronila? Oke. Novilia? Novilia? Iya, Bilang. Pak. Nah, pekerjaanmu gimana? Sama nggak? Tempat saya sama, Pak. Sama. Iya. Veronica Sandy? Iya, Pak. Pekerjaanmu gimana? Sama dengan punya Margareta, Pak. Oh, sama. Stefani? Halo, Ya, Stefani. Pak. Gimana? Halo. Punya saya di bagian harga pokok produksinya saya 36.764.500, Pak. Ya. Yang membedakan yang mana ya? Ada angka Sebentar, yang Pak. Nah, ada angka yang beda? Punya saya sama kayak Stefani. Nah, tapi Saya ya, juga iya, Pak. Kayak Stefani. Itu mungkin di perhitungan pengurangannya kali, Pak. Yang 3761.300 dikurangi 900 harusnya. Itu coba ini hasilnya ini Pak, hasil akhir harga pokok produksi mungkin. berapa?
punya saya 36.764.500. Jadi yang salah yang mana ini? Oke. Berarti 37613300 ini beda. Beda, Pak. Beda. Kalau biaya produksi di sini 33613300 ini beda. Tempat saya 33.664.500. 336 4.500. 500. Coba ditelusuri di angka di sini. Di BOP itu, BOP ada angka 300? Punyanya Margareta itu yang macam-macam biaya pabriknya belum diisi sama harganya, Pak, 51.200. Oh, masih ada 51.200. Iya, Pak. Iya, Pak, segitu. Oh, betul, Margareta. Ada yang terlewat? Oh iya, Pak, terlewat 1. Oh ya, kelewat 1. Jadi 51.200 ya? Iya, Pak. Berarti ini tambah 51.200. Nah, kalau tambah 51.200, ini juga tambah 51. Jadi 36.764.500 ya? Iya, Pak. Yang betul ya, itu. Jadi kelewatan itu yang satu hal. Yang lain? Coba ditarik ke atas sedikit, Margareta. Nah, stop. Nah, ini pemakaian suplai ini suplai pabrik tentu ya. Ini masuk BOP. Jadi Anda cantumkan di bawah judul BOP. Jadi BOP-nya tentu jumlah Anda punya 2975300 itu masih ditambah yang tadi 51.200 dan tambah 287.000 ini. Ini pindah di bawah yang suplai pabrik, pemakaian suplai. Yang lain gimana? Yang lain juga gini? Saya masuk BOP, Pak. Ah, ya. Jadi yang tepat yang masuk BOP ya. Jadi biayanya itu hanya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Itu biaya produksinya. Kelompoknya 3 itu. Nah, kemudian nanti ada biaya pemasaran, biaya administrasi. Tapi di sini tidak ada ya. Tidak ada informasi itu. Oke, cukup teman-teman. Ini untuk masih ada 1 soal ya. Betul? Halo. Iya, Pak. Masih ada 1 soal? Atau habis? Masih ada 1 soal, Pak. Oke, tapi waktunya masih cukup. Siapa yang mau coba menjelaskan? Saya kira singkat saja ini. Siapa yang mau coba? Tadi Margareta tadi. Yang cowok, ada yang mau menjelaskan? Kok diam saja? Saya, Pak. Siapa? Maria? Maria Novita. Ya, Maria Novita, silakan. Maria Novita. Ya. Share screen ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Baik, untuk nomor 2, yang pertama diminta untuk mencari untuk membuat laporan rugi atau laba periode yang berakhir 31 Desember 2008 untuk perusahaan Surya. Sebelum kita masuk ke laporan laba rugi, kita harus mencari harga pokok produksi. Ya. Jadi untuk laporan harga pokok produksi, yang pertama diketahui persediaan barang dalam proses awal 3.000, kemudian biaya produksi tahun 2008, yang pertama persediaan bahan baku awal 25.000, ditambah pembelian bahan baku
213.400, sehingga bahan tersedia dipakai adalah 238.400. Kemudian kita kurangi dengan persediaan bahan baku akhir sebesar 20.000, sehingga biaya bahan baku adalah 218.400. Lalu kita tambah dengan biaya upah langsung 307.000 dan biaya overhead pabrik 189.900. Sehingga biaya produksi tahun 2008 adalah Rp715.300. Untuk total biaya produksi 30.000 kita tambah dengan 715.300 sehingga ketemu hasil 745.300. Kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir 20.000 sehingga harga pokok produksi diketahui hasil 725.300. Harga pokok produksi ini kita masukkan ke laporan laba rugi perusahaan Surya. Yang pertama, kita mencatat penjualan sebesar Rp1.086.000. Untuk harga pokok penjualan, yang pertama persediaan barang jadi awal 22.200. Kita tambah dengan harga pokok produksi yang sudah kita cari tadi 725.300 sehingga barang tersedia dijual diketahui hasil Rp747.500. Kita kurangi dengan persediaan barang jadi akhir 25.000 sehingga HPP adalah Rp722.500. Laba kotor penjualan dikurangi HPP ketemu hasil Rp363.500. Kemudian untuk biaya usaha, pada informasi terdapat biaya penjualan Rp174.400 dan biaya administrasi Rp65.100. Sehingga untuk total biaya usaha adalah Rp239.500. Laba bersih usaha, laba kotor dikurangi total biaya usaha yaitu Rp124.000. Yang C sekalian ya, Pak? Ya, oke. Apa yang C itu? Yang C neraca, yang D laporan perubahan modal. Oke, silakan sekalian. Oh, baik. Untuk yang C, neraca per 31 Desember 2008. Pada sisi aktiva, diketahui informasi untuk kas 110.000, utang dagang 178.800, persediaan bahan baku 20.000, persediaan barang dalam proses 20.000, dan persediaan barang jadi 25.000. Sehingga untuk total aktiva lancar adalah 353.800. Aktiva tidak lancar, yang pertama gedung 392.000, akumulasi penyusutan gedung ini kita kurangkan. Jadi untuk nilai buku dari gedung adalah Rp273.000. Aktiva tetap lain-lain 122.800 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap lain-lain 49.200 sehingga untuk nilai buku aktiva tetap lain-lain adalah 73.600. Sehingga untuk total aktiva tidak lancar adalah 346.600. Total aktiva 700.400. Di sisi pasiva diketahui utang dagang sebesar Rp74.200, utang biaya Rp24.400. Sehingga untuk total kewajiban lancar adalah Rp98.600. Modal diketahui modal Mandala adalah Rp477.800. Laba usaha ini diperoleh dari laporan laba rugi sebesar Rp124.000. Sehingga untuk total dari modal adalah Rp601.800. Sehingga untuk total di sisi pasiva adalah Rp700.400. Terakhir, untuk laporan perubahan modal, modal awal sebesar Rp477.800 ditambah dengan laba usaha Rp124.000, sehingga untuk modal akhir tanggal 31 Desember 2008 adalah
Rp601.800. Maria. Seperti neracanya itu jumlahnya nggak sama itu. Yang pasifa coba dicek. Ya, Jumlah pasifa. yang pasifa ini kan 98.600 dikurangi 600 ditambah 601.800 gitu. Oh, begitu. Oh, 98 angka itu seperti 58. Iya. Oke. Nah, di bagian modal itu Anda langsung saja 601.800. Nah, kemudian angka 601.800 itu dijelaskan dalam laporan perubahan modal. Ya, coba di bawah lihat, itu kan ada modal akhirnya. Modal akhir itu kan 601.800. Yang dicantumkan di neraca itu modal akhir 601.800. Tapi kalau mau dicantumkan semua itu Anda geser ke kiri, jumlahnya di kanan. Iya, Pak. Nah, kemarin soalnya nggak muat. Oh iya, kalau itu masih bisa diterima. Kalau rinciannya di sebelah kiri, kolom kirinya, kemudian kolom kanan 601.800 itu modal. Ya, baik, Pak. Oke. Tapi langsung saja modal siapa Mandala? Modal Mandala langsung 601.800 itu sudah bisa itu karena sudah ada laporan perubahan modal. Coba ke atas laporan biaya produksi kita lihat. Mana laporan biaya produksi? Nih. Ada yang beda teman-teman? Sudah sama, Pak. Sudah sama ya, sama. Oke, makasih. Ya. Jadi tidak ada masalah ya, sudah bisa diselesaikan semua dengan baik. Ada kesalahan-kesalahan kecil sudah kita betulkan ya. Untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nah, masih ada soal tadi. Ini soal untuk yang materi sebelumnya ya. Soal yang materi hari ini kita bahas pertemuan besok hari Selasa. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, maka pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Kalau Anda masih ada waktu, silahkan soal-soal bisa mulai dibaca, dicoba untuk soal yang untuk tugas nomor 4 tadi. Oke. Enggak bisa on cam? Ini sudah on cam, Pak. Oh, sudah. Terus. Kok enggak bisa lihat ya? Kamu juga enggak lihat saya ya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Koneksi mungkin, Pak. Oh, tapi Anda sesama teman-teman bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti punya saya ya yang ada kendala. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi ya. Kita tutup.